Salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kasih anugerah Tuhan yang terus menuntun dan melingkupi kita sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Kembali bersama dengan saya di 7 Minutes with God. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau dan kami memuji-Mu karena diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan, Roh Kudus menuntun kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita dengarkan pada saat ini ialah hidup yang berbeda. Diambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar dari satu pribadi yang bernama Nuh. Pribadi yang spesial. Dan melalui Nuh ini kita terinspirasi untuk bisa hidup berbeda di zaman yang tidak begitu baik. Saudara, pribadi Nuh adalah pribadi yang kuat. Dia kuat melawan arus zaman yang rusak. Itu sebabnya dia juga bisa bertahan secara emosional, secara karakter. Dia tidak sama dengan orang-orang sezamannya, baik orang-orang lingkungannya, seusianya, dan dimanapun dia berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pribadi Nuh menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk hidup berbeda, untuk berani tampil beda. Kalau Nuh sudah membuktikan dia bisa hidup berbeda di zaman yang rusak, mengapa kita tidak? Dan ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan di zaman ini, supaya kita hidup berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pribadi Nuh. Apa rahasia atau apa kiat kunci Nuh bisa hidup berbeda? Kita lihat di ayat yang ke-9, saya akan membacakannya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata rahasia dia hidup berbeda adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tanpa cela. Berarti Nuh menjaga kekudusannya. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku pun kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidupnya berbeda dengan orang-orang sezamannya. Kalau kita bisa lihat bagaimana hidup orang-orang sezaman daripada Nuh, itu dinyatakan Tuhan di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, saya akan membacakannya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini menceritakan tentang bagaimana pergumulan yang dihadapi Nuh dengan orang-orang sezamannya. Dikatakan pada saat itu moral sudah rusak, hidup di dalam kekerasan. Nah, apa-apa saja kehidupan di zaman Nuh itu. Rupanya ada di sana kepuasan seks yang tidak wajar. Termasuk di sana lesbi dan homo. Wow, menjijikkan sekali. Lalu kemudian pola hidup yang duniawi hanya untuk kesenangan diri sendiri. Hidup hedonisme, hawa nafsu, memuaskan keinginan daging. Emosi yang tidak terkendali. Hidup di dalam kekerasan, pukul memukul di tengah-tengah keluarga, suami istri, dan orang-orang di sekitarnya, ringan tangan. Wah, begitu sadis. Dan yang paling mengerikan adalah orang-orang sezamannya hidup tak peduli Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini peringatan bagi kita di zaman ini. Supaya orang-orang muda hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang tua harus hidup berbeda. Mahasiswa harus hidup berbeda. Pekerja harus hidup berbeda. Hidup benar
di hadapan Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh Nuh. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci rahasia Nuh bisa berbeda yang kedua adalah masih di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, hidup bergaul dengan Allah. Saudara, bergaul itu berarti senantiasa ada kedekatan dengan Tuhan. Ada saat-saat yang khusus, yang spesial yang diberikan Nuh untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya hidupnya makin hari makin dekat, lebih lagi dekat, lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menekankan di Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 7. Di sana Tuhan Yesus berkata, tinggallah pada pokok anggur yang benar. Ada 3 kali Tuhan Yesus menekankan, tinggallah pada pokok anggur yang benar. Ini menekankan bahwa kita harus memiliki persekutuan yang terus menerus. Karena persekutuan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan adalah merupakan kebutuhan kita yang paling utama. Karena kita tidak bisa hidup hanya dengan makan, tapi kita hidup dengan firman Tuhan, supaya kita bisa hidup bergaul terus dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergaul dengan Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Nuh, hidup kita tiap hari dibaharui, dibentuk, dan ada pertumbuhan rohani yang sehat. Sehingga iman kita bertambah dewasa, kerohanian kita bertambah dewasa, dan hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita waktu 24 jam setiap hari. Saudara, saya ingin bertanya bagi kita, berapa lama kita sisihkan waktu yang Tuhan beri itu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kesimpulan daripada firman Tuhan ini ialah, mari hidup berbeda, tampil beda dengan cara bergaul dengan Tuhan. Itulah wujud kita mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita menjadi hidup yang benar dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan mengajar kami, supaya kami hidup berbeda dengan orang-orang sejaman kami. Dan untuk itu Tuhan, Engkau menuntun kami, mengajar kami, supaya kami menjaga kekudusan kami, menjaga persekutuan kami dengan Tuhan, supaya lebih indah, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga kami mampu kuat untuk menjadi teladan bagi orang-orang sejaman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.